lagi. Kali ini kita bakalan makan salmon, guys. Salmon. Ini totalnya 1 kilogram lebih. Dan ini nggak gue makan mentah ya. Sebenarnya salmon yang gue beli ini sashimi grade. Tapi karena pas dia datang, gue lagi nggak di kantor, nggak di studio. Jadinya harus bermalam di kulkas. Jadinya sekarang udah nggak sashimi grade lagi, guys. Soalnya pas gue tanya ke suppliernya katanya cuma 24 jam. Pas nyampe harus langsung dimakan. Sashimi mentah aman. Tapi kalau misalkan udah kelamaan di kulkas, kita udah seminggu, mereka tidak menyarankan untuk dikonsumsi secara mentah. Jadi, karena hari ini gue berkesempatan buat ngonten, ya gue masak aja nih salmonnya. Let's go, guys. Bumbunya simple banget karena ini salmonnya termasuk kalau buat sashimi udah nggak aman, tapi kalau misalkan buat dimasak ini udah termasuk yang fresh lah ya, karena nggak ada bau sama sekali. Gue pengen bumbuin itu simple aja, pakai garam dan black pepper. Let's go, kita bikin. Oke guys, nah ini kita kasih sedikit olive oil dulu. Nah, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sip. Terus kita kasih garam, karena salmon itu dia udah cukup berminyak dan flavornya itu udah ada rasa gurihnya, amisnya nggak terlalu banget, jadi bumbunya simpel aja. Ini gue pakai pink Himalayan salt. Sekarang black pepper. Mungkin next time kalau waktunya pas kita bikin kali ya mukbang sashimi salmon mentah. Termasuk makanan ekstrim juga tuh. Sekarang bagian kulitnya. Nah ini kulitnya nggak gue buang karena gue pengen makan kulitnya, guys. Karena gue suka banget kulit salmon. Nah kalau kulitnya kita cukup dikasih garam aja, nggak usah black pepper, nggak apa-apa. Biar ada flavornya aja, ada sini. Di sini tuh bagian yang berlemak ini bakalan juicy banget nih, enak, gurih, umami. Nah guys, karena ukurannya besar jadi kita nggak bisa pakai pan biasa, jadi gue putuskan masak kali ini pakai oven, guys. Ovennya nanti kita setting panas atas saja sama suhu cukup tinggi, jadi biar kayak di grill, guys. Oke, let's go. Kita panaskan dulu ovennya. Nah sekarang kita biarkan salmonnya dulu biar garam itu meresap ke dalam salmonnya, guys. Nah sembari itu gue pengen bikin sambal. Nah buat sambalnya yang gue rasa cocok sama salmon kali ini, gue pengen bikin sambal mata khas Bali, guys. Ini dia bahan-bahannya, ada cabai rawit, bawang merah, serai, dan daun jeruk. Let's go kita bikin. Pertama kita slice dulu bawangnya, guys. Karena ini sambal mata, jadi bawang merahnya harus banyak. Kalau resep yang otentik itu dia nggak pakai bawang putih, guys. Oke, terakhir guys. Sip. Nah, kita langsung pindahkan ke mangkok. Nah, kita kumpulkan. Sekarang kita iris cabai rawitnya, guys. Nah, kita pakai cabai rawit setan ya. Takaran pedas bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian. 3 terakhir, guys. Oke, sudah. Sip, cabenya ya. Udah seperti ini, guys. Nah, sekarang kita potong daun jeruk. Kita buang dulu tulangnya. Oke. Sip, masukin daun jeruk. Serehnya, guys. Oke, daun jeruknya kurang dikit. Satu lagi, guys. Nah, sekarang serehnya, guys. Serehnya kita geprek dulu ya. Nah, serehnya kita ambil yang putihnya doang, guys. Tapi sebelum itu kita geprek dulu nih. Sip. Baru kita iris-iris. Kenapa mesti digeprek dulu? Biar dia tuh tampak kecil-kecil, guys. Semakin kecil-kecil dia. Tuh, lihat tuh deh. Udah deh. Nah, sekarang kita masukin terasi, guys. Nah ini terasinya gue mentah aja karena ini namanya sambal mata, kita harus serba mentah, guys. Jadi terasinya nggak usah kita goreng. Sampai sejauh ini udah bener ya. Ini resep dari orang Bali asli nih. Ini kita bejek-bejek si bawang dan cabenya sampai airnya tuh keluar, guys. Nah resep aslinya itu emang gini. Terus nanti kita tambahin minyak kelapa. Oke, tinggal kita kasih garam, guys. Garam, kaldu bubuk, dan micin. Biar dia tambah nikmat. Nah, langkah terakhir tinggal kita tuangin
virgin coconut oil guys. Nah, sampai di situ itu udah resep autentik dari orang Bali aslinya. Tapi di video kali ini gue pengen bikin sedikit modifikasi sambal matah yang orang Indonesia bikin pada umumnya. Yaitu coconut oilnya gue panasin guys. Biar dia ada sedikit mematangkan si sambal-sambal matahnya. Jadi mohon maaf ya orang Bali, ini nggak terlalu otentik. Tapi gue tahu cara bikin otentiknya. Tapi di video kali ini gue pengen pakai coconut oil yang dipanasin. Yuk kita panasin dulu. Oh ya guys, tadi hampir lupa, harusnya tadi itu dibejek-bejek sekalian sama garamnya guys. Nah, kita bejek-bejek dulu. Seharusnya garamnya itu yang lebih mengeluarkan, memaksa si bawang itu mengeluarkan air yang lumayan banyak. Sip. Oke guys, langsung kita tuangkan. Nggak usah terlalu panas, karena ini virgin coconut oil ya, jadi jangan terlalu panas. Udah deh, kita aduk-aduk. Jadi sambal matah kita. Nih. Nah sekarang kita panggang salmon ya. Nah guys, ini karena pan grill gua nih nggak terlalu panjang, jadi kita harus memotong dulu nih guys. Kita harus memotong sedikit biar dia muat. Kita siapkan baking paper. Oke, boleh nih kita taruh guys. Sip. Oke, sip. Kita masak guys. Kita panggang dulu dalam waktu 5 menit dulu ya. Pakai panas atas ya. Di suhu kurang lebih 200 derajat Celcius. Tuh guys, mantap. Kita cek dulu. Ini boleh lah kita tambah sekitar 5 menit lagi aja. Oke guys, ini udah nih. Nah sekarang kita balik ya. Baliknya sekarang. Enggak dong. Jadi dong. Tumpah dong dia. Nah, kalian bisa lihat nih lemak-lemaknya pada keluar semua. Nah lebih mantap tuh emang pakai pensir sih. Jadi dia lebih crispy. Tapi ini nggak apa. Nice juga kok. Kita balik. Sekarang kita masak kulitnya yang di atas. Biar apa? Biar crispy kulitnya guys. Makanya kulitnya terakhir. Hampir lupa guys di sambal matanya ngasih jeruk limau. Sip. Nah, kita aduk rata. Nah, ini baru autentik nih. Pasti kalian pada komen, kurang jeruk limau bang. Tenang, gue ingat kok. Cuman telat aja ingetnya. Tuh, lihat tuh. Gila. Kita cek ya apakah sudah garing. Dikit lagi. Kita tambah 10 menit lagi lah. Sudah guys. Lihat nih, warnanya garing banget nih. Sip, kita biarkan di resting. Dengar suaranya nih. Oke guys, ini dia. Mantap, langsung kita kasih sambal matahnya nih. Ini nanti kita kasihnya karena ini garing banget nih. Jadi yang potongan yang kecil itu dia garing guys. Potongan gede dia agak kurang garing. Taruhin dulu. Sip. Oke guys, ini dia langsung aja kita ke studio makan. Nice. Oke guys, kita udah di studio makan, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Cobain dulu nih guys. Ini kita makan dulu yang garing nih. Wah, gila masih panas banget ternyata. Nih, gila. Dengar nih, bismillah. Jatuh deh guys. Enak banget, insya Allah. Tes kriuk. Wah, sama nih guys. Wah. Panas banget ternyata.
sambal mata. Ini guys, Nah, bismillah. Wah, enak banget. Wah, kayak sambal matanya kurang banyak guys. Wah, enak banget sambal matanya. Wah, pecah. Wah, panas. Ini kulitnya buat nanti. Pas banget guys. Baru ini berat salmonnya hampir 2 kilo ya. Ini guys. Sama mata spesial banget sini. Insya Allah tabarakallah. Panas banget. Gue kalau masak salmon tuh emang nggak pernah gue buang kulitnya guys. Sayang, kulitnya paling enak. Salmonnya lagi guys. Nah ini kulitnya nggak terlalu garing nih. Wah. Oke, panas banget. Gokil. Ini salah satu sambal mata yang terenak pernah gue bikin guys. Enak banget.
Asapnya. Ini cocok banget dengan salmon pakai sambal mata. Kulitnya. Tebel banget ya. Nah ini nih, kita aduk-aduk nih sama sambal mata. Tambah lagi sambalnya. Gokil, harum. Rasa kelapanya itu spesial juga guys. Harus pakai ini ya, virgin coconut oil. Kalau pakai minyak kelapa yang buat ngegoreng, buat deep fry, kayak kurang deh. Wah, Masya Allah, enak banget. Pedasnya juga pas. Kulit. Wait, tambahin secumput garam guys. Nah, ini pink salt ya, Himalayan pink salt. Jadi kita kurang banyak kasih garam ke salmonnya.
Sambal mata terakhir nih. Nah. Oke guys, gue udah kelar mukbangnya. Itu tadi 2 kg salmon pakai sambal mata. Enak banget. Sambal matanya sih yang bikin spesial guys. Bener ya, Bali itu selain alamnya yang enak dilihat, sambalnya juga enak buat dinikmati guys. Bikin makan lu tuh tambah bernafsu. Oke, gue harap lanjut video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video guys. Bye, salam. Gue Pak Kos.